Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nigusti Ayuka Dewi Diastuti dengan NIM 063-19046 ingin menjelaskan mengenai perbaikan tempat saya belajar saat online. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan interaksi human dan mesin. Jadi, pada interaksi human dan mesin, saya menggunakan mesin pemanggang roti, yang dimana mesin pemanggang roti ini dampaknya pada produktivitas, yaitu pekerjaan menjadi lebih efisien. Mengapa lebih efisien? Karena pemanggang roti ini akan memberitahu jika roti sudah matang, sehingga manusianya ini tidak perlu menunggu roti hingga matang. Jadi dia bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain, dan nantinya roti kalau sudah matang akan memberikan pemberitahuan. Lalu permasalahan yang mungkin ada dalam manusia dengan pemanggang roti, yaitu pemanggang roti ini bisa terjadinya error atau kerusakan pada mesin. Mengapa bisa terjadi itu? Karena intensitas pemakaian yang sudah terlalu lama dan juga kurangnya perawatan. Nah, contohnya itu mesin tidak memanggang roti dengan sempurna atau tingkat kematangannya menjadi kurang, sehingga manusianya harus memasak kembali roti tersebut agar menjadi matang dengan menggunakan alternatif lain seperti menggunakan kompor, atau juga bisa mengulang memasukkan roti kepada mesin agar menjadi matang. Nah, penyebabnya itu karena intensitas yang sudah dipakai cukup lama, jadi terjadi kerusakan pada elemen pemanas mesinnya, sehingga mesin menjadi error. Selanjutnya itu ada identifikasi interaksi antara human dan environment atau lingkungan. Jadi permasalahan yang saya ambil ini, saya mengambil pada pekerja di sebuah perkantoran. Jadi pekerja itu dampaknya pada produktivitas, itu bisa mengumpulkan tugasnya mendekati deadline, akibatnya itu tidak nyaman kerja karena mungkin lingkungan yang tidak mendukung, yang membuat pekerja tidak bisa berkonsentrasi dengan baik, sehingga membuat pekerja membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Dan juga ini akan mempengaruhi kepada waktunya yang cukup lama, sehingga ini tidak menjadi produktivitas. Nah, penyebabnya dalam manusia dengan lingkungannya itu mungkin ketidaknyamanan saat bekerja di kantor karena kondisi suasana yang tidak mendukung seperti berisik, terus meja dan kursinya yang tidak ergonomis, mungkin kayak seperti kursi pada bagian belakangnya itu tidak sesuai dengan dimensi tubuhnya. Lalu pencahayaan yang kurang, terus temperatur suhu yang tidak sesuai, sehingga tidak menjadi produktif. Lalu ada risiko biomekanika pada aktivitas belajar online di rumah. Jadi biomekanika ini merupakan kajian ergonomi yang mempelajari tentang mekanika tubuh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Nah, pada biomekanika ini juga bersangkutan dengan work-related musculoskeletal disorder atau WMSDS. Jadi WMSDS ini adalah MSD yang disebabkan atau diperparah oleh metode dan lingkungan kerjanya. Jadi WMSDIS ini terjadi ketika kapasitas fisik pekerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Nah, faktor risiko WMSD dalam aktivitas belajar online di rumah itu ada contohnya repetition. Repetition itu merupakan repetisi gerakan yang berlebihan. Nah,
Nah, repetisi gerakan yang berlebihan. Nah, contohnya itu ada mengetik dan juga menulis. Mengapa mengetik dan menulis itu merupakan gerakan yang mengulang dan itu berlebihan? Jadi ketika mengetik itu kita akan berpindah-pindah untuk mengetik huruf-huruf yang ada. Dan itu akan berulang sehingga ini bisa menyebabkan iritasi pada tendon dan juga menyebabkan tekanan pada syaraf. Karena menulis juga dari ujung hingga ujung sisi kiri hingga ujung sisi kanan, terus balik lagi ke ujung sisi kiri, sisi kanan, itu juga merupakan repetition. Nah, akibatnya itu bisa berpengaruh kepada carpal tunnel syndrome dan juga trigger finger. Ini merupakan contoh dari carpal tunnel syndrome dan juga trigger finger. Carpal itu yang disebabkan iritasi pada tendon dan trigger itu tekanan pada syaraf, karena tekanan pada syaraf. Awkward posture ini adalah postur yang tidak alami. Jadi saat kita belajar itu terkadang kita sering membungkuk, dan itu merupakan contoh awkward posture. Dan juga ada static posture. Static posture itu merupakan menahan posisi yang sama menggunakan otot yang sama dalam waktu yang lama. Ini kan contohnya menopang badan tanpa kursi merupakan contoh dari statik. Jadi kalau kita tidak menggunakan kursi, terkadang badan kita itu harus menopang badan kita sendiri dalam waktu yang cukup lama, dan itu kurang baik, sehingga bisa menyebabkan aliran darah terganggu dan juga ototnya cedera. Nah, akibatnya itu adalah lower back pain. Lower back pain ini merupakan kondisi umum yang menyakitkan yang mempengaruhi bawah tulang belakang. Nah, itu tuh sering disebabkan oleh cedera otot atau yang tegang itu, atau juga ligamen atau kesleo. Lalu selanjutnya ada mengidentifikasi risiko ergonomi akibat postur kerja. Nah, kita itu bisa mengidentifikasi dengan cara mengisi standar Nordic Questionnaire. Ini merupakan contoh-contoh kuesionernya. Ini kuesioner pada arah bawah kepala atau leher. Ini bagian belakang, dan ini bagian punggung. Nah, jadi selanjutnya ada pengukuran risiko tubuh dengan menggunakan reba. Jadi untuk menggunakan reba ini ada tahapan-tahapannya. Jadi yang tahap pertama itu ada neck atau locate neck position, yang dimana itu kita mengidentifikasi pada leher itu pada foto yang ada ini terlihat bahwa lehernya itu menekuk sekitar 20 derajat lebih, sehingga kita menggunakan nilai plus 2. Lalu pada gambar juga terkadang saya belajar tuh sering lehernya itu agak miring, maka kita menggunakan neck set bending itu dengan nilai plus 1, maka didapat total neck score itu plus 2 plus 1 menjadi 3. Selanjutnya ada trunk. Trunk itu bagian tubuh atas itu terkadang sering membungkuk, sehingga membungkuknya itu sekitar 20 hingga 60 derajat, sehingga untuk trunk score-nya itu plus 3, namun tidak melakukan atau tidak miring dalam belajar, sehingga tidak menggunakan side bending. Lalu untuk legs itu bagian kaki. Kalau saat duduk itu sudah pasti kakinya menekuk. Nah, bagian kaki bawah atau sekitar betis itu terkadang saya menekuk, sehingga nilainya itu plus 2. Lalu
pada bagian kaki atas itu menekuk sekitar 90 derajat. Maka karena di gambar untuk skor legs ini tidak ada 90 derajat, maka menggunakan yang lebih dari 60 derajat, maka ada nilai plus 2. Jadi total untuk leg score-nya itu plus 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya itu ada menentukan skor dari tabel A, yang dimana ini merupakan menggunakan nilai dari skor neck, trunk, and legs. Yang pertama itu kita harus mengetahui dari neck score-nya. Neck score itu yang didapat sebesar 3. Selanjutnya kalau udah neck score itu ada leg score. Di leg score yang kita dapat itu ada 4, maka cari 4 di bawah dari skor neck tadi. Setelah itu kita ke trunk score. Nah, trunk score-nya itu kan kita dapat 3. Maka kita tarik garis pertemuan antara angka trunk score dengan leg score ini, maka didapat untuk tabel A itu 8 nilainya. Nah, selanjutnya itu ada step 4. Nah, step 4 itu didapat dari tabel yang sebelumnya, yaitu sebesar 8. Setelah step keempat, kita lanjut ke step kelima. Nah, step kelima ini ada beban yang ini dapat beban, maka nilainya itu plus 0. Wah, dari step 4 dan juga step 5, maka 8 ditambah 0 itu sama dengan 8. Nah, berdasarkan tabel itu terdapat ratingnya. Jadi 1 itu negligible rise, lalu 2-3 itu low risk, 4-7 medium risk, 8-10 itu high risk, and 11 lebih itu very high risk. Nah, skor 8 itu berada di high risk, yang dimana kita harus perlu diadakannya perubahan nih pada cara kita belajar, dan juga harus dilakukan analisis atau mengidentifikasi ulang mengenai cara kita, duduk kita saat belajar. Nah, setelah itu masih ada lanjutannya. Itu ada upper arms, yang dimana upper arm itu tangan kita saat belajar itu gimana sih. Pada gambar ini terlihat tangannya itu membentuk sudut sekitar 45-90 derajat, sehingga nilai untuk upper arm score-nya itu 3. Setelah upper arm itu ada lower arms. Lower arms ini bagian tangan ke bawah itu gimana sih? Dan itu tuh tangan itu membentuk sekitar 60-100 derajat, sehingga mendapatkan skornya itu plus 1. Selanjutnya ada wrist. Wrist itu dimana tuh telapak tangan atau jari kita itu saat mengetik pasti kadang suka begini, sehingga dia itu membentuk 15 derajat. Maka untuk wrist score-nya itu 1. Nah, untuk selanjutnya itu ada tabel B, namun tabel B itu didapat dari score arms and wrist. Nah, untuk menentukan tabel A, sebenarnya sama untuk caranya kayak tabel A, namun di sini menggunakan lower arms terlebih dahulu,
nilai lower arm score-nya itu sebesar 1, lalu kita menentukan nilai worst-nya. Nah, nilai worst-nya itu 1, maka kita harus mencari satu yang di bawah lower arm score kita tadi. Lalu selanjutnya itu upper arm score. Upper arm score-nya itu 3, maka kita mencari nilai 3. Maka tarik garis antara wrist score dengan upper arm score. Maka didapatkan nilai untuk tabel A yaitu 3. Selanjutnya ada step ke-10. 10 itu merupakan nilai dari tabel 3, yaitu sebesar 3. Lalu untuk step ke-11 itu pada gambar atau saat saya belajar itu tidak menerima genggaman. Tetapi terdapat kemungkinan saya akan menggenggam sesuatu seperti pulpen itu, maka nilainya itu 2. Lalu pada step kedua itu merupakan gabungan skor antara step 10 dengan step 11 atau 3 ditambah 2 sama dengan 5, maka didapat skor B-nya itu 5. Selanjutnya ada activity score. Activity score itu di sini ada terdapat more body parts are held for longer, atau banyak bagian tubuh kita yang memegang sesuatu terlalu lama, atau repeat small range action, atau sering mengulang pekerjaan yang sama. Lalu ada action cause rapid latch range. Nah, pada hal yang saya lakukan ini, mengetik itu merupakan gerakan yang mengulang, namun dalam skala yang kecil, sehingga activity score-nya itu +1. Nah, itu ada reba score, penilaian reba. Jadi, untuk menentukan nilai reba ini, sebelumnya harus menentukan tabel C terlebih dahulu, yang dimana tabel C itu ada nilai dari skor A dan skor B. Nilai skor A yang sebelumnya itu ada 8, dan skor B itu sebelumnya ada 5. Jadi kita tarik garis sehingga didapatkan 10 untuk tabel C-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai reba itu didapat dari tabel C ditambah dengan nilai activity score-nya, yaitu 1, sehingga didapatkan nilai reba score sebesar 11. Selanjutnya, pengukuran menggunakan 2. Jadi pada step pertamanya itu, kita menggunakan upper arms, yang dimana upper arms itu bagian atas sama sebelumnya. Jadi itu sekitar 45 hingga 90 derajat. Maka nilai upper arms-nya 3, lalu ada lower arms. Lower arms itu saat kita mengetik itu membentuk sudut sekitar 60 sampai 100 derajat, sehingga nilainya itu ada 1. Selanjutnya ada wrist. Wrist itu sama dengan sebelumnya, jadi saat mengetik itu tangan jari itu agak ke atas, sudut 15 derajat, sehingga untuk wrist-nya itu bernilai 2, lalu tangannya itu melakukan twisted atau agak memutar gitu, sehingga nilai wrist twist-nya 1. Selanjutnya, menentukan skor A yang didapat dari upper arms, lower arms, wrist position, and wrist twist. Di mana kita pertama menentukan dulu wrist score-nya itu berapa. Wrist score-nya itu bernilai 2, lalu untuk wrist twist-nya itu bernilai 1, jadi lingkari nilai 1 di bawah dari nilai wrist score-nya itu. Lalu kita ke upper arms, nilainya itu sebesar 3, maka lingkari 3. Selanjutnya kita mencari nilai lower arms. Lower arms itu nilainya score-nya 1, cari nilai 1 di nilai 3 upper arms. Sehingga sudah ditemukan nilai lower arms 1,
W1 kita tarik hingga didapatkan pertemuan yaitu sebesar 4 untuk skor A-nya. Lalu ada step kelima itu merupakan nilai dari tabel A. Ke step ke-6 itu melakukan repeat atau melakukan pekerjaan. Jadi jarinya itu mengetik sehingga melakukan pengulangan, maka nilainya itu 1. Sehingga terus untuk step 7-nya itu kita tidak, saya ini tidak terdapat beban sehingga nilainya plus 0, maka untuk step 8 itu merupakan nilai reads and arm score yang didapat dari step 5, 6, dan 7. Maka 4 ditambah 1 ditambah 0 yaitu 5 untuk nilai reads and arm score. Lalu selanjutnya step 9 itu ada neck position. Itu sama dengan sebelumnya seperti reba itu, jadi dia pada gambar yang saya lakukan itu menekuk sekitar 20 derajat sampai 20 derajat lebih sehingga bernilai plus 3 dan juga terjadi neck side bending atau lehernya itu agak menekuk ke samping, jadi plus 1, maka didapatkan neck score itu sebesar 4. Selanjutnya ada trunk position. Trunk ini juga sama dengan sebelumnya, bagian tubuh yang ke atas hingga kepala ini agak menunduk sekitar 20-60 derajat, maka untuk skornya itu plus 3. Namun juga terjadi side bending sehingga didapatkan nilai plus 1. Sehingga untuk trunk score-nya itu sebesar 4. Selanjutnya ada skor B. Skor B ini didapat dari neck score, trunk score, dan juga leg score. Nah, neck score itu pertama-tama untuk tabel B kita menentukan neck score. Neck score-nya itu 4. Lalu selanjutnya itu ada menentukan trunk-nya. Trunk-nya itu juga 4. Lalu menentukan legs-nya. Legs-nya itu 1. Kita mencari 1 di bawah nilai trunk. Maka didapatkan leg score dan juga neck score, ditarik garis sehingga didapatkan untuk skor B sebesar 7. Nah, step selanjutnya itu ada step 12. Ini merupakan nilai dari tabel B. Terus step ke-13 itu kita menggunakan saya ini melakukan gerakan yang mengulang sehingga ditambahkan plus 1, lalu pada step 14 ini tidak terdapat beban, maka plus 0. Sehingga untuk step 15 atau tabel step 15 ini yaitu nilai postur skor B ditambah yang step 13 ditambah 14 sehingga 7 tambah 1 tambah 0 skornya menjadi 8 untuk neck, trunk, leg score. Untuk selanjutnya itu menentukan roll score, namun sebelumnya itu kita mencari nilai dari neck, trunk, and leg score. Neck, trunk, and leg score yang sebelumnya kita sudah dapat itu sebesar 8. Lalu untuk nilai words or arm score-nya itu sebelumnya udah kita dapat itu 5. Maka ditarik garis, ini harusnya agak ke atas, jadi ini dapatnya sebesar 7.
Jadi analisis dan kesimpulannya pada reba dan rula ini itu identifikasi menggunakan reba didapat skor 11, maka ini beresiko tinggi. Maka perlu diselidiki lagi dan diterapkan lagi terhadap perubahan posisi saat belajar, serta untuk postur tubuh dengan menggunakan rula didapatkan skor sebesar 7, maka ini juga harus diselidiki dan menerapkan perubahan pada posisi saat belajar. Selanjutnya itu ada mengusulkan perbaikan menggunakan data antropometri. Nah, antropometri ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan menggunakannya. Nah, ini ada contoh dari fasilitas atau alat kerja yang menyebabkan keluhan MSD. Nah, ini contohnya kursi dan meja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh. Nah, usulan perbaikan fasilitasnya itu jadi kita menggunakan data antropometri pada web antropometri Indonesia. Jadi saya ini menggunakan data antropometri pada suku Bali dengan jenis kelaminnya itu perempuan dan pada tahun 2010 hingga 2011 untuk usia 20 sampai 21 tahun yang akan digunakan untuk standar penentuan ukuran fasilitas belajar. Ini data antropometrinya yang terdapat di web. Nah, lalu ini kita ada area kerja maksimum dan normal, yang dimana area kerja ini di daerah kanan dan kiri itu harus 15,5 cm dari posisi tubuh. Lalu jangkauan tangan kanan wanita secara horizontal dalam posisi duduk. Jadi untuk rentang tangan ke depan, menurut data antropometri yang sebelumnya sudah saya tampilkan, itu sebesar 80,4 cm. Dengan rentang tangan maksimum ke depan itu 40 cm. Maka dari itu harus dilakukan perbaikan karena panjang rentang tangan ke depan itu melebihi batas maksimumnya. Lalu ada jangkauan tangan kanan wanita itu secara vertikal. Kalau sebelumnya tadi horizontal, sekarang vertikal. Nah, panjang rentang tangan ke depan menurut data antropometri itu kita menggunakan yang tinggi genggaman ke atas karena kan ini vertikal. Maka tinggi genggaman ke atas itu sebesar 119 cm dan panjang rentang tangan maksimum ke depannya itu 75 cm. Maka harus dilakukan perbaikan karena panjang rentang tangan ke atas itu melebihi batas maksimumnya. Lalu pandangan normal dan batas sudut rotasi mata. Nah, sudut pandang yang normal itu minus 15 derajat seperti pada gambar, yaitu sebesar 15 derajat. Lalu ada tinggi yang direkomendasikan untuk posisi, jadi itu ada jarak dada ke meja kerja itu sekitar 23 cm yang juga didapatkan dari data antropometri dengan menggunakan tebal dada, yaitu 23, terus mengerjakan tugas dengan menulis merupakan juga precision work. Lalu perlu dilakukannya perbaikan agar jarak dada ke meja itu menjadi 10 cm. Selanjutnya ini ada meja kerja yang berhubungan dengan ukuran tubuh. Jadi panjang meja kerjanya ini juga menggunakan
data di Antropometri Indonesia. Untuk menggunakan meja kerja ini dengan dimensi yang sudah tertera, kita harus menggunakan panjang rentang tangan ke samping itu 163, panjang rentang tangan ke depan 80,4 cm, tinggi siku dalam posisi duduk itu 29, dan tinggi popliteal itu 42, tabal pahanya 15, panjang lututnya 50,6, tinggi lututnya 51,1, dan panjang lengan bawahnya 47,5. Dan ini untuk kursi kerja yang digunakan berhubungan dengan ukuran tubuh dengan cara yang sama dengan sebelumnya itu. Jadi data dari dimensi kursinya itu sudah terdapat pada web Antropometri, dan untuk tinggi popliteal, panjang lengan atas, tinggi siku dalam posisi duduk itu menggunakan juga data web Antropometri yang sebelumnya sudah ditampilkan. Nah, usulan perbaikan menurut Antropometri Indonesia ini, jadi di sini tuh dia terdapat tinggi meja dan kursi meja itu berapa, dan kita harus menggunakan tinggi siku, tinggi popliteal, tinggi bahu berapa, sehingga nanti akan didapatkan tempat kerja yang ergonomis. Selanjutnya itu ada merancang display untuk tempat belajar. Jadi pengertian display sendiri itu adalah penataan barang di tempat tertentu dengan tujuan untuk menarik minat untuk melihat. Nah, display produk itu ada juga pengertian dari display produk itu penataan barang dagang di tempat tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen untuk melihat dan pada akhirnya akan membeli produk yang ditawarkan. Lalu ada persoalan yang dihadapi saat saya belajar yang berkaitan dengan aktivitas mengingat, berpikir, dan belajar. Yang pertama itu ada sulit konsentrasi saat belajar apabila tempat belajar itu tidak rapi dan tidak menarik. Dan juga ada tidak mudah mengingat apabila materi tidak dibuat catatan kecil. Lalu ada tidak mudah mengingat jadwal perkuliahan serta agenda lainnya. Maka solusinya yaitu saat saya sulit konsentrasi belajar dan tempat belajarnya itu tidak rapi dan tidak menarik, maka solusinya itu merapikan meja belajar dan menata barang-barang yang ada di meja belajar. Lalu untuk solusi tidak mudah mengingat dan tidak mudah mengingat materi jika tidak dibuat catatan kecil dan tidak mudah mengingat jadwal perkuliahan serta agenda lainnya, maka solusinya itu membuat dinding pengingat berisikan catatan kecil dan juga agenda kegiatan. Ini contohnya, ini contoh untuk solusi 1. Jadi saya membereskan dan menata barang-barang dengan rapi agar saya bisa berkonsentrasi belajar. Lalu ini untuk solusi yang kedua, membuat dinding pengingat. Jadi ini ceritanya menggunakan gabus, lalu nanti ada catatan-catatan kecil yang bisa ditempel menggunakan selotip atau pin yang berisikan jadwal kuliah, catatan, dan juga agenda-agenda. Nah, ini gambaran dari solusi 1 dan solusi 2 jika digabungkan. Jadi ini nanti display 2-nya ini akan ditaruh di dekat meja belajar. Selanjutnya itu mengukur beban kerja mental dengan nasab TLX. Beban kerja mental sendiri itu artinya perbedaan tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang pekerja. Dan beban kerja ini timbul dari aktivitas mental yang mungkin disebabkan oleh yaitu keharusan untuk tetap dalam kewaspadaan yang tinggi dalam waktu yang lama, kebutuhan untuk mengambil keputusan yang melibatkan tanggung jawab besar, menurunkan konsentrasi akibat aktivitas yang monoton,
kurangnya sosialisasi akibat tempat kerja yang terisolasi. Nah, TLX itu atau Task Load Index merupakan alat pengukuran beban kerja mental secara subjektif yang dikembangkan oleh Sandra G. Hart atau NASA Amos Center dan juga Lowell S. Tavelan pada tahun 1981. Jadi dalam NASA TLX ini ada tahapannya. Ini merupakan dimensi-dimensinya serta notasi dan juga terdapat nilainya beserta deskripsinya. Jadi yang pertama itu ada pembobotan atau weighted. Jadi pembobotan ini memilih faktor yang dominan. Jadi pada nomor 1 sampai 15 ini saya itu memilih KF atau KM, saya itu memilih KM, KF atau KW, saya memilih KW, KF atau PF, saya memilih KF, dan seterusnya di antara pasangan ini. Lalu didapatkan jumlah KF itu sebesar 2, KM itu sebesar 4, KW sebesar 3, PF sebesar 1, U sebesar 4, dan TF sebesar 1. Artinya dari KF, KM, KW, PF ini itu pada slide sebelumnya. Lalu selanjutnya dari pembobatan kita melakukan rating. Ratingnya itu ada kebutuhan fisik, kebutuhan mental, dan kebutuhan waktu. Jadi untuk kebutuhan fisik saya itu saya memilih 60. Untuk kebutuhan mental saya memilih 90. Untuk kebutuhan waktu itu saya memilih 70 dengan ratingnya itu dari sangat rendah ke sangat tinggi. Lalu ada performansinya, saya memilih 30, ada usaha saya memilih 80, dan tingkat frustasi 50. Sehingga untuk pengolahannya datanya itu menghitung nilai produknya dengan cara jumlah dari KF, KM, KW, PFU, dan TF ini yang pada slide sebelumnya, pada slide ini pembobotan, itu dikalikan dengan rating yang telah saya pilih atau yang sudah dibulatkan. Sehingga didapatkan dari masing-masing nilai produknya. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai WWL atau weighted workload, yang dimana weighted workload ini didapat dari jumlah nilai produk-produk tadi, sehingga didapatkan 1090. Setelah itu menghitung nilai rata-rata WWL-nya dengan cara nilai WWL dibagi dengan 15. Didapatkan 72,667. 15 itu didapat dari 2 ditambah 4, ditambah 3, ditambah 1, ditambah 4, dan ditambah 1. Selanjutnya itu ada analisis. Jadi, berdasarkan skor yang diperoleh, skala nilainya itu kan tadi rata-ratanya itu 72,667. Maka kita melihat kategori 72,667 ini masuk ke kategori very high, high, moderate, low, atau very low. Nah, 72 ini masuk ke kategori high dengan range-nya itu 61 sampai 80. Yang berarti beban kerja mentalnya itu tinggi. Selanjutnya ada faktor lingkungan kerja.
lingkungan kerja di rumah itu ada pencahayaan, kebisingan, dan lingkungan termal. Yang dimana pencahayaan itu ada lokasi pencahayaan, sinar matahari, lampu meja, dan lampu ruangan. Untuk kebisingan itu ada sumber bising yang ada di dalam rumah ataupun luar rumah, terus peredam bunyi, musik, handphone. Dan untuk lingkungan termal itu ada temperatur, kelembaban, aliran udara, dan faktor personal. Untuk pencahayaan, jadi pada meja belajar saya itu meja itu harus dilokasikan di tempat yang tidak memancarkan cahaya yang langsung, dan pastikan juga pencahayaannya cukup. Untuk sinar matahari ini merupakan sumber pencahayaan alami, lalu lampu meja itu untuk penerangan yang fokus, terus menggunakan dimmer untuk mengatur intensitas cahaya, untuk membaca, menulis, dan bekerja dengan laptop. Lalu ada lampu ruangan, itu warna cahaya lampu yang menimbulkan efek psikologis dan mempengaruhi produktivitas. Nah, ini merupakan pencahayaan pada tempat belajar saya. Di sini terdapat sinar matahari, terus terdapat lampu meja belajar, juga lampu ruangan. Jadi saat siang hari itu tidak perlu menggunakan tidak perlu menggunakan lampu ruangan juga lampu meja belajar karena sinar matahari ini sudah cukup untuk menerangi. Namun saat malam hari itu menggunakan lampu meja belajar dan juga lampu ruangan. Nah, ini merupakan penjelasannya. Jadi kondisi pencahayaan pada meja belajar saya itu pada lokasi yang memancarkan cahaya secara langsung, juga menggunakan lampu meja belajar, dan warna cahayanya itu sudah sesuai. Lalu untuk kebisingan, sumber bising itu merupakan sumber bising yang dari dalam atau luar rumah. Peredam bunyi itu seperti karpet, tirai, bantal, kasur, selimut. Musik itu untuk berkonsentrasi, dan headphone itu jika kebisingan tidak dapat terkendalikan. Nah, ini solusi yang saya lakukan untuk kebisingan itu menggunakan tirai. Namun jika saya membutuhkan konsentrasi yang lebih, itu bisa menggunakan musik juga. Dan juga jika kebisingan itu tidak dapat terkendalikan, saya biasa menggunakan earphone atau headphone. Nah, ini penjelasannya. Jadi terdapat suara kebisingan dari luar karena meja belajar saya ini jendelanya itu dekat dengan jalan raya, dan juga menggunakan tirai untuk meredam kebisingan, serta menyetel musik agar lebih fokus, dan menggunakan earphone atau headphone ketika suara kebisingan tidak dapat terkendalikan. Atau bisa juga karena suara laptopnya yang terlalu kecil. Lalu untuk lingkungan termal itu terdapat temperatur dengan 22-25 derajat, itu merupakan comfort zone. Lalu kelembaban udara, jika udara sangat lembab bisa menyeting AC dengan mode cool dry. Lalu aliran udara itu memaksimalkan bukan jendela, dan personal itu menggunakan pakaian menyerap keringat. Nah, untuk solusi saya itu, jadi saya menyetel AC dengan temperatur 24 derajat untuk temperatur dan kelembapan udara, dan saya saat siang hari dari pagi hingga siang menuju sore, saya memaksimalkan bukaan jendela agar angin pada udara luar itu bisa masuk, dan juga menggunakan pakaian yang tidak mudah panas agar saya belajar dengan nyaman. Ini penjelasannya. Saya menggunakan suhu sebesar 24, membuka jendelaan pertukaran udara, menggunakan pakaian yang tidak mudah panas. Nah, analisis faktor lingkungan kerja dari pencahayaan, kebisingan lingkungan
lingkungan termal. Jadi pada pencahayaan itu sudah cukup baik, namun terkadang sinar mataharinya itu terlalu terik sehingga menimbulkan bayangan pada tempat belajar. Untuk kebisingan itu lokasi tempat belajar yang dekat dengan jendela dan lokasi jendela yang dekat jalan layar terkadang masih terdengar kebisingan dari luar. Dan juga untuk lingkungan termal ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan sudah membuat nyaman. Usulan perbaikan lingkungan kerja untuk pencahayaan itu saat siang hari jika terlalu terik tutup dengan tirai, lalu untuk kebisingan itu mengganti tirai yang lebih tebal agar suara dari luar tidak terdengar. Untuk lingkungan termal itu kondisinya sudah sesuai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.